Ajian Putri Giling. Puter giling. Puter Giling. Jadi ajian puter giling itu bisa bikin mantannya tuh balik kalau ilmunya tuh udah tinggi banget. Kayaknya sih kayak semacam pelet gitu ya, kalau biasanya kita sebut. Ini ibunya Nisa gila juga ya, berarti. Double agent banget berarti ya. Iya benar. Terus. Tapi tuh ternyata itu juga ampuh. Gak lama si cowok ini tuh nelfon Dina dan ngajak ketemu. Akhirnya Dina ngerasa puas lah di situ. Tapi karena dia juga udah sakit hati karena ditinggalin, mereka nggak lanjut juga hubungannya. Jadi si Dina mikir mending dia nyari cowok lain aja. Dan pas banget dia tuh diajak temennya ke Batam. Jadi sekalian dia kayak ngelepas sedihnya itu loh. Dia nginep lah akhirnya di apartemen pacarnya temennya ini. Mereka nginep di sana rame-rame. Jadi ada temennya yang pacaran sama ada 2 tambahan cowok lainnya. Pas malam-malam temennya Dina sama cowoknya tuh mau pergi keluar sama temennya yang satu lagi. Iya. Oke. Jadi di apartemen itu sisa Dina sama cowok yang satu lagi kan. Oke. Nah pas banget cowoknya ini tuh bisa ngelihat hal-hal gaib gitu Moebi. Pas lagi ngobrol-ngobrol dia tuh bilang ke Dina kalau dia tuh diikutin sama 2 sosok. Yang satu sosok perempuan cantik pakai kebaya, dan satu lagi tuh laki-laki tapi serem gitu, matanya bolong. Wow. Tapi ditambahin lagi nih sama temennya, katanya kalau yang perempuan tuh emang sosok penjaganya si Dina dari kecil. Cuma kalau yang laki-laki serem ini, itu tuh sosok yang nempel ke Dina dari mamanya Nisa. Di situ temennya tuh tapi baik banget. Dia tuh ngasih tahu kalau misalkan si Dina tuh nggak usah lah ikut kayak gitu-gituan, main-mainan kayak mamanya Nisa. Soalnya bisa bahaya. Tapi di situ Dina tuh nggak mau dengerin cowok ini dan malah kepengen balik ke Tanjung Pinang. Akhirnya besok paginya Dina langsung balik lah. Dan pas sampai di rumah, mamanya Nisa tuh manggil Dina sama Nisa. Mereka berdua tuh langsung ditawarin buat dikasih kayak semacam pegangan gitu Moebi. Tapi syaratnya mereka tuh harus ambil air di 3 sumur buat mereka mandi. Akhirnya malamnya mereka berdua tuh nyari air tengah malam di 3 sumur yang berbeda. Sumur pertama tuh ada di tengah hutan agak jauh dari rumah mereka. Sumur kedua tuh sumur umum tapi udah tua. Nah pas Dina ambil air di situ, dia tuh ngedengar kayak ada suara orang mandi di sebelahnya. Tapi pas dilihat-lihat lagi tuh nggak ada siapa-siapa. Akhirnya cepet-cepet lah mereka berdua dari sumur kedua tuh pindah ke sumur ketiga. Setelah mereka ngambil air, mereka tuh nggak bisa pulang Moebi. Kayak disasarin terus-terusan. Dan sekitar kurang lebih setengah jam, karena mereka lama nggak balik-balik, akhirnya disusulin lah sama mamanya Nisa. Nah katanya mereka tuh kesasar terus karena jalannya tuh ditutup sama penunggu yang ada di sana. Dan penunggunya itu tuh katanya kera besar. Singkat cerita udah sampai di rumah nih mereka bertiga. Dijemput sama mamanya Nisa. Bener. Terus akhirnya disuruh langsung mandi lah pakai air sumur itu sama mamanya. Dicampur air limau, kembang kantil, bunga mawar putih dan merah. Tapi nggak boleh ngelap muka mereka tuh pakai handuk. Setelah nyelesain ritual itu, malam itu yang kebetulan tepat jam 12 malam, hari Jumat di bulan purnama, mereka disuruh berendam di atas rumah mereka. Nah karena mamanya Nisa ngerasa ritual ini tuh gak berhasil, tiba-tiba tuh ada pocong yang datang ke mereka bertiga terus. Anjing. Pocongnya tuh terus pindah-pindah, terbang ke atas pohon, pokoknya gak netep di satu tempat. Tapi terbang-terbangnya tuh kayak kelilingin mereka gitu. Set. Akhirnya dibacain mantra lah nih sama mamanya Nisa. Pas lagi dibacain mantra, tiba-tiba mereka tuh dengar suara kenceng banget, kayak suara orang dari yang gak jelas sampai jelas banget. Suara itu bilang, lapar, lapar, lapar. Aduh anjing, merinding lagi gue. Akhirnya mereka tuh ninggalin tempat itu tuh bertiga, masuk ke dalam rumah dan langsung ngehubungin kakeknya Nisa. Yang tadi gue juga sebutin kalau kakeknya ini punya pegangan juga. Singkat cerita kakek datanglah ke rumah Nisa. Dia kayak ngebersihin Nisa, Dina sama mamanya juga. Dan pas mamanya Nisa lagi kayak dilepas gitu sama kakeknya, tapi dari bagian mukanya itu tuh berubah langsung mukanya Moebi, jadi tua banget. Hah? Muka mamanya Nisa? Bener. Wow. Jadi selama ini mungkin mamanya Nisa tuh manfaatin Nisa, Dina sama si cewek yang datang itu untuk kepentingan dia sendiri juga Moe, biar awet muda. Anjing. Wow. Yang gue kaget juga mamanya Nisa tuh bener-bener banyak banget sesajennya, banyak banget kayak ritual-ritual gitu lebih. Ya berarti kasarannya kayak mungkin mamanya Nisa emang dukun terkenal juga di sana kali ya. Bisa jadi sih karena emang ya udah dari buyutnya juga kan. Iya, dan mereka tuh keluarganya emang terkenal di sana tuh turun-temurun dukun hebat juga. Tapi yang gue kasihan si Dina sih, kayak dia masuk ke keluarga yang kayak gitu tapi dia malah terperangkap dan malah nyaman sama dunia gaib kayak gitu loh. Iya, jadi ke bawah gitu ya. Dan Nisa pun juga kayak gitu, ikutan sama nyokapnya. Dari cerita yang gue dapet, Nisa nggak ikut-ikutan sih Bi. Tapi kalau misalkan disuruh mandi, disuruh apa ya dia ngikutin aja.